puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, yang menciptakan alam semesta ini dengan nur dan cahayanya. Nur Muhammad sebagai sumber asal kejadian diri, asal kejadian seluruh alam dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Begitupun juga yang ada di alamnya Allah, yaitu di alam gaib, di alam para malaikat, di alam malakut, seluruh alam baik yang nyata maupun yang gaib, yang bersumber kepada Nur Muhammad, yang bersumber kepada keaslian nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, sehingga Allah telah menyatakan semuanya, baik yang gaib maupun yang nyata, yang zahir maupun yang batin. Allah telah melukis dengan indah dan sempurna segala pemandangan seluruh alam yang apabila kita menempuh dengan perjalanan jiwa ini, kemudian Allah memperlihatkannya, keindahan alamnya, keindahan surga yang telah Allah tunjukkan kepada kita, sehingga kita dapat bersyukur kepadanya, sehingga kita dapat mengagungkan Allah dan memuliakannya, bukan sebagai bahan kita untuk menjadi takabur, bahan kita untuk membanggakan diri. Jika kita sudah mencapai pada tingkat alam itu, kemudian kita menjadi senang, ujub dan sombong, Allah hanya ingin menunjukkan kepada kita agar kita terus dekat kepadanya. Kita terus merasa tidak mempunyai kemampuan apapun kepada diri ini, tetapi yang maha kuasa, yang mampu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan seluruh alam yang telah Allah nyatakan di atas muka bumi ini. Keindahan alam, begitu indahnya matahari dan bulan, siang dan malam, hari berganti hari, rerumputan, dedaunan pohon yang Allah ukir dengan indah dan sempurna. Sungguh keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, yang wajib kita renungi, yang wajib kita pandang dengan rasa ini, dengan nur yang ada di dalam kolbi ini, yang ada di dalam hati ini, sehingga ketika kita memandang apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala lukiskan, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan menjadi nyata, sehingga kita dapat merenung, mengkaji, kemudian Allah Ta'ala memberikan kita pemahaman melalui kalamnya yang muncul di dalam kolbi ini. Allah Ta'ala membimbing kita, membimbing agar kita mengakui keagungannya, kebesaran dan kekuasaannya. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga kita tidak melupakan diri, sehingga kita tidak menjadi ujub dan sombong serta takabur. Ya Allah, kita tidak berdaya, kita tidak berdaya di hadapan Allah Ta'ala, karena hakikat kita adalah diri yang fakir. Kita tidak mempunyai kemampuan apapun, maka tubuh jasad ini akan menjadi tunduk dan taat kepada diri batinnya, sehingga ia bersyukur, sehingga ia dapat mengenal diri sebenar dirinya, yaitu yang ada pada balik tubuh jasadnya, yaitu dia dapat mengenal nafas ataukah jiwanya yang ada pada dirinya, sehingga jiwanya yang telah diliputi oleh nur Allah dan nur Muhammad akan menuntun perjalanan dia di atas punggung bumi itu, sehingga dia selalu bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Ta'ala, mensyukuri segala nikmat yang telah dia nikmati, mensyukuri segala rezekinya, mensyukuri segala keindahan alam yang telah dia tempati, mensyukuri apa yang dia dapatkan dari Allah Ta'ala, dari hal yang kecil sampai pada hal yang besar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menuntun kita ke jalannya dan memberi perjalanan-perjalanan dan pelajaran-pelajaran kepada kita secara laduni melalui kalamnya. Terdengar dalam rasa ini bisikan suara nur, bisikan suara cahaya, yaitu kalamnya Allah Ta'ala yang begitu lembut dan sangat lembut, menuntun kita, memberi kita kekuatan iman, memberikan kita kekuatan akidah, agar kita hanya mengandalkan dirinya tanpa mengandalkan makhluk ciptaannya yang telah dia ciptakan dan yang telah dia nyatakan, baik yang zahir maupun yang batin, yang nyata maupun yang gaib. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Karena semuanya itu hanyalah bayangan semu, semuanya itu hanyalah bersifat sementara. Yang nyata ini hanyalah membuat hijab kepada diri kita, yang nyata ini hanyalah membuat kenikmatan yang hanya kita nikmati sesaat, yang tidak dapat kita membawanya sampai
untuk kita nikmati selama-lamanya sampai ke negeri akhirat. Pandanglah yang nyata ini dengan rasa kita. Kita nikmati dengan rasa ini. Kita hidupkan rasa ketika Allah telah memberikan kita rezeki. Ketika kita memandang kebesarannya Allah Ta'ala yang ada di muka bumi ini, kita pandanglah dengan rasa kita. Sehingga di situ insya Allah kita tidak akan terjebak dan terlena. Karena Allah Ta'ala akan memberikan kita pelajaran-pelajaran dan ilmu hikmah yang belum pernah kita ketahui, sehingga kita dapat mengetahui agar kita dapat tertuntun dan diarahkan oleh cahaya tuntunan yang ada pada diri ini. Itulah cahaya rasa, cahaya nur yang akan menyelimuti batang tubuh ini, sehingga batang tubuh ini menjalankan perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan sesuai dengan apa yang dikehendak Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran, Allah Ta'ala telah menyatakan dan menjahirkan Al-Quran itu, sehingga dulu orang-orang tua kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah 40 juz, dan ada juga yang mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu adalah 50 juz. Yang sebenarnya kita lihat yang jahir ini, Al-Quran ini adalah 30 juz. Kenapa ada yang mengatakan demikian? Ada yang mengatakan 30 juz, ada yang mengatakan 40 juz, ada yang mengatakan 50 juz. Semuanya itu adalah rahasianya Allah Ta'ala. Itulah kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala yang tidak dapat kita ukur dan kita bandingkan dengan akal kita, dengan pikiran kita yang masih penuh terhijab melihatnya dengan mata rasa ini. Maka insya Allah Allah akan memberikan kita pemahaman. Allah telah memberi bukti kepada kita, menyatakan Al-Quran itu adalah sebagai cahaya penuntun buat batang tubuh Adam ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan tubuh jasad ini, tubuh Adam ini, sehingga Al-Quran itulah adalah sebagai pedoman dan tuntunan untuk dia menempuh dan berjalan di atas muka bumi ini. Itulah cahaya tuntunan buat diri yang kasar ini. Hakikatnya Al-Quran itu adalah tubuh kita sendiri. Itulah cahaya tuntunan yang ada pada diri kita, yang ada pada hati dan kalbu kita ini. Itulah cahaya rasa ini. Jadi hakikatnya Al-Quran itu adalah rasa. Sehingga ketika kita belajar mengenal diri dan hakikat diri, kita belajar menempuh untuk perjalanan jiwa ini, kita mengikuti kendaraan rasa dengan cahaya Nur Muhammad yang telah menyelimuti batang tubuh ini, maka kita akan menjalankan semua perintah-perintah yang ada di Al-Quran tersebut. Kita akan menjadi pelakunya, meskipun kita tidak menghafal 30 juz yang telah Allah nyatakan melalui pengantara kalamnya yang sudah dikitabkan menjadi Al-Quranul Karim. Tetapi dengan kita mengikuti hakikat daripada Al-Quran itu, itulah rasa yang ada pada diri kita ini, tuntunan yang ada pada diri ini, yang bersumber daripada Nur Muhammad. Ketika kita telah mengenalnya, maka jasad ini akan menjadi berakhlak yang mulia. Ketika kita telah mengenal rasa itu sendiri, rasa yang ada pada diri kita, karena hakikatnya Al-Quran itulah rasa, Al-Quran itulah cahaya tuntunan, sebagaimana cahaya tuntunan yang ada pada tubuh kita. Maka ikutilah, sehingga ketika rasa kita telah menyelimuti batang tubuh ini, maka batang tubuh ini akan menjadi batang tubuh Muhammad. Secara perlahan cahaya tuntunan itu akan membentuk tubuh kasar ini dengan kebaikan-kebaikan. Dia akan menegakkan yang hak-hak dan membasmi yang batil. Dia tidak akan mencampur adukan, sebagaimana Allah telah menyatakan kalam dan petunjuknya melalui kitab suci Al-Quranul Karim yang bersumber daripada Nur Muhammad itu sendiri, sehingga kita dapat mengenal diri kita, sehingga kita dapat mengetahui tentang tubuh jasad Adam ini, dan kita dapat mengenal jiwa kita, sehingga jiwa kita dapat bersinar dengan cahaya tuntunan, tuntunan rasa, tuntunan Al-Quran, hingga membawa kita pergi menuju ke asal-muasal diri ini. Itulah Nur Muhammad, cahaya di atas cahaya, hingga kita dapat tenggelam ke dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Al-Quran ini pun menjadi perdebatan para pejalan yang menempuh perjalanan mengenal diri. Begitupun juga dengan kaum syariat. Terkadang ketika kita belum memahami, kita salah mengkaji dan mengartikan, maka kita akan menjadi bingung. Ada yang mengatakan 30 juz, ada yang mengatakan 40 juz, dan ada yang 50 juz. Ada yang mengatakan 30 juz itu nyata, 10 juz itu gaib, dan ada yang mengatakan 20 juz itu gaib. Namun semuanya itu hakikatnya adalah diri kita sendiri. Al-Quran itu Allah telah nyatakan sebagai petunjuk untuk tubuh jasad batang tubuh Adam ini, sehingga ia dapat belajar, ia dapat membacanya, agar ia dapat mengenali dirinya sendiri,
ia dapat mengenal pun hakikat daripada Al-Quran itu, yaitu adalah rasanya sendiri yang ada di dalam hatinya, agar terus membawa perdikannya sampai mengenal diri sebenar diri, itulah Nur Muhammad, dan mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke asalnya. Insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kita jadikan sebagai dorongan dan motivasi, bekal buat kita semua untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalanlah dengan kebodohan kita, dengan keluguan kita. Insya Allah, Allah pasti akan menolong kita untuk semakin dekat kepadanya, memberikan kita jalan, memberikan kita cahaya rasa, jika kita berniat dengan sungguh-sungguh hanya karena Allah Ta'ala, tanpa mengharapkan apapun, tanpa memamer-mamer tentang keduniaan ini, memamer-mamer tentang rezeki dan harta benda kita. Insya Allah semuanya itu akan kembali pula kepada Allah Ta'ala. Kita hanya menikmati sementara saja, yang hanya membuat hijab bagi dinding hati kita dan tidak dapat mengenal mata hati kita, agar akal kita tidak berfungsi. Mata hati kita akan menjadi tertutup, fuad ini akan terhijab sehingga akal ini akan mati. Maka bebaslah pikiran ini, bebaslah pikiran itu dengan berbagai macam khayalan, dengan berbagai macam rencana yang semu, yang tidak nyata, yang hanya mendapatkan pujian sesaat dan hanya mendapatkan kenikmatan yang sementara, yang kelak kenikmatan itu akan dicabut dan akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala pada waktunya nanti. Insya Allah semoga semuanya ini menjadi bekal untuk kita semua sebagai perenungan diri, agar kita dapat semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dari Allah.